Harusnya orang tua juga punya keyakinan bahwa seni itu punya manfaat untuk diri saya. Dan ketika saya udah mendapatkan manfaat itu, insya Allah bisa saya bagikan kepada orang lain. Kalau orang awam itu kan menilai bahwa kuliah di seni itu kan lebih ke kuliah seni itu isinya seneng-seneng aja. Kalau bagi saya sih kuliah di seni, waktu itu saya S1 itu menyenangkan ya. Karena Nah, mungkin sudah jadi keinginan saya, itu niatan saya dari awal, saya ingin menekuni seni. kalau menurut Bu Heni, apa sih yang ada di dalam benaknya Bu Heni ketika mendengar pelajaran seni budaya? Asik, apa ya? Kesempatan untuk mereka itu sedikit slow Calm down. down, calm down ya. Calm down. Kan sebenarnya nggak semua murid itu suka seni dan nggak semua murid itu juga suka matematika gitu. Mereka masih beranggapan bahwa seni budaya itu tidak penting gitu Seni loh. budaya tidak penting, Nggak betul. mendapatkan nilai yang bagus di seni budaya itu bukan hal yang menjadikan dia berprestasi. Balik lagi teman-teman di episode kedua saya dengan Bu Heni Setianingrum. Di episode kali ini Bu Heni, saya mau tanya-tanya nih. Asal muasalnya Bu Heni itu giat membuat konten YouTube. Asal muasal Bu Heni itu giat membuat konten YouTube yang isinya tentang media pembelajaran itu gimana sih? Kenapa kok gimana? Kenapa? Karena yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan di masa pandemi ini, anak-anak nggak bisa belajar didampingi dengan guru, maka apa sih yang bisa guru lakukan gitu untuk membuat materi semudah mungkin, semenarik mungkin, biar anak itu nggak bosan. Kalau dia cuma belajar pakai buku, dia membaca, udah saya kasih baca halaman sekian sampai sekian, pasti anak nggak mau baca. Begitu. Beda. Beda kalau mereka melihat video, pasti lebih tertarik untuk Hmm. melihat video gitu loh. Kita ambil apa ya, sisi ketertarikan anak itu belajar lewat apa sih, kayak gitu kan. Kalau mereka membaca aja nggak mau, gimana ya caranya, yaitu dengan cara itu anak-anak kan pasti udah suka melihat YouTube gitu kan, menonton YouTube. Kita coba alihkan yang mereka biasanya nonton game apa ya Ya, namanya, betul. kayak Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Anak-anak, kalian itu belajar ya. Ini kalian itu tuh hari sekolah sebenarnya anak-anak. Jangan suka lihat konten gaming. Lanjutkan, Bu. Jadi itu yang membuat saya apa ya, kayaknya ini paling tepat menurut saya karena memang harus online, harus daring gitu. Kalau anak melihat YouTube kan kesannya keren nih belajarnya lewat YouTube. Betul. Terus lihat video pasti dia suka, ada rangsangan gambar, ada rangsangan suara, Audio visual, audio betul. visualnya semuanya dapat. Dan satu lagi mereka juga bisa mengapresiasi apa, termasuk karya ya ini ya, Termasuk karya karya. pembelajaran dari guru mereka gitu. Ya betul. Nah, yang apa yang saya sedikit ingin tanyakan ya, Bu. Kalau pembelajaran via daring itu sebenarnya kan udah sulit ya. Pembelajaran tatap muka pun sebenarnya udah banyak itu kok, banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru dengan murid kan pastinya. Nah, Pak, bahkan Mas Nadiem Makarim pun Menteri Mendikbud, Pendidikan Budayaan, dia bilang bahwa Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran tuh udah lama. Bahkan sebelum eranya beliau, tuh sudah Indonesia ini sudah menghadapi yang namanya krisis pembelajaran selain krisis ekonomi dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, pembelajaran daring itu kan sulit, Bu. Sulit. Orang-orang juga atau wali murid atau banyak murid juga yang menganggap pembelajaran daring ini kan tidak efektif. Apalagi mereka sering mengeluh bahwa pembelajaran daring itu kesannya mereka hanya guru cuma ngasih tugas. Guru tuh nggak tanggung jawab. Dia cuma ngasih tugas, sering ngasih tugas. Nah, murid itu sering dibebankan oleh tugas. Nah, intinya orang tua yang sering saya temui itu pasti mereka mengeluhnya seperti itu. Mereka terbebani oleh anaknya kok sering dikasih tugas, sudah mending sekolah tatap muka diadakan saja gitu loh, Bu. Nah, itu kira-kira apa ada kaitannya tentang eh, pembuatan kontennya Bu Heni ini dengan fenomena yang terjadi di lapangan seperti itu? Kira-kira gimana? Ya itu pasti ada, memang
pada awalnya karena kesulitan belajar itu, anak-anak kesulitan belajar, kemudian kelihatannya kok kalau guru-guru yang lain kok cuma ngasih tugas, itu kasihan sama anak saya. Kok anak-anak baru saja dihadapkan pada permasalahan dia harus belajar di rumah, ini kan apa ya, transisi kan, mereka berpindah dari dia tatap muka ke belajar di rumah sendiri pun mereka pasti belajar mandiri, nggak semua orang tua itu bisa mendampingi gitu. Betul. Terus saya coba pikir ini gimana ya biar anak itu masih tetap mendapatkan materi seni budaya tapi tidak merasa terbebani gitu, tidak merasa semua mata pelajaran itu dikasih tugas itu. Makanya saya membuat materi. Mereka nonton saja itu pasti ada 1-2 hal yang bisa masuk ke dalam pikirannya gitu. Itu yang menjadi motivasi saya untuk biar anak itu tetap apa ya, mengakses pembelajaran. Mereka masih dapat sedikit demi sedikit kan nggak apa-apa. Yang penting mereka dapat ilmunya, dan kita sebagai guru pun sudah berusaha yang terbaik gitu membuat media pembelajaran seperti itu kan. Itu seperti halnya kita bertanggung jawab pada profesi kita, pada fungsi tupoksi kita. Kerjaan kita yang mengajar, tapi karena dihadapkan masalah seperti ini, ya mau tidak mau kita harus berinovasi, kita harus kreatif. Gimana caranya kita berlomba belajar, membuat media seperti itu biar anak juga nyaman, anak seneng. Itu hal yang terpenting bagi saya karena anak sudah stres, Mas. Di masa pandemi ini. Betul. Bahkan ada, bahkan banyak anak-anak tuh menganggap ini masa liburan loh. Mereka nggak menganggap kalau ini tuh masih sekolah. Kalian tuh masih sekolah, jangan menganggap ini liburan loh. Apalagi anak-anak yang tidak didampingi orang tuanya di rumah, mereka merasa nggak ada orang tua, nggak ada yang mengawasi. Meskipun sudah ada jadwal belajar, setiap sekolahan pasti punya jadwal belajar. Betul. Ketika BDR itu belajar dari rumah itu ada, masih sama seperti kayak belajar di sekolahan, ada jadwalnya, cuma tempatnya yang berbeda. Kalau tidak diawasi orang tua, ini kan pakainya gawe handphone, laptop seperti itu. Kalau dia punya koneksi cepat, ya otomatis dia ngarahnya ke yang lain. Malah bukan ke pembelajaran, bukan ke e-learning, malah dia nge-game atau media sosial seperti itu. Itu harus memang orang tua juga harus proaktif, bukan hanya guru yang berusaha, tapi orang tua itu juga punya andil yang sangat besar, khususnya di masa pandemi. Betul. Orang tua juga itu, jadi orang tua tuh jangan cuek-cuek banget lah, jangan mengandalkan hanya gurunya saja yang memberikan stimulus, memberikan pembelajaran terhadap anak itu. Jadi orang tua itu memang berperan penting dalam pendidikan di lingkungan keluarganya gitu loh, selain di lingkungan sekolah yang formal gitu loh. Dan sekaligus ini tuh kayak apa ya, Mas, momentum untuk menyadarkan orang tua murid betapa susahnya menjadi guru. Menurut saya nih ya Bu ya, pendidikan itu kan sifatnya dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, apakah dengan sistem pembelajaran seperti ini yang bisa dikatakan urgent dalam tanda kutip, ada nggak sih bentuk dari RPP baru ataupun RPP darurat, rancangan pembelajaran itu kan, yang mungkin dari wali murid belum tahu, karena kebanyakan wali murid ini kan sesegera mungkin pokoknya diadakanlah tatap muka, pokoknya kasihan anak di rumah terus dikasih tugas ini itulah. Sebenarnya tuh dari sekolah sendiri sistemnya itu ada nggak sih RPP atau rencana pembelajaran itu kan secara urgent ataupun darurat yang dibuat oleh guru masing-masing itu. Oke. Perangkat pembelajaran darurat ya. Perangkat pembelajaran darurat itu ada, Mas. Jadi sewaktu bulan pertama pandemi itu muncul ya, kira-kira Maret itu, dari Menteri Pendidikan pun Mas Nadiem itu sudah mengeluarkan peraturan baru untuk membuat perangkat pembelajaran darurat yang sifatnya ini memang diperuntukkan untuk masa-masa sekarang, masa-masa darurat itu. Dan saya mengapresiasi, memang menurut saya juga respon dari pemerintah itu cukup baik, karena anak tidak mungkin dia itu sama dengan ketika dia belajar di sekolah yang dia bisa mendapatkan banyak materi sekaligus. Kalau di rumah ini memang harus ada yang
kurangi. Ibaratnya carilah yang esensial, carilah yang paling penting gitu, biar anak itu tidak merasa sangat amat terbebani dengan semua materi yang harus dia capai gitu. Bahkan Mendikbud pun berkata bahwa kita ini sudah tidak harus mencapai apa yang dinamakan standar kelulusan gitu. Yang penting anak itu bisa bisa mengakses pembelajaran dan dia punya punya kegiatan yang bermanfaat, yaitu belajar dari rumah gitu. Tidak semata-mata untuk mencapai kelulusan seperti itu kan, kita nggak bisa lagi memenuhi target itu karena anak waktunya berkurang karena tidak ketemu sama gurunya gitu ya. Kemudian nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang membimbing, itu kan susah. Betul. Terus kemudian diturunkanlah itu namanya RPP darurat. Itu pun malah berlakunya secara nasional, Mas. Jadi seluruh Indonesia itu pasti sudah menerapkan itu. Saya pikir sih pasti sudah, karena memang instruksi dari atas ya. Instruksi dari atas. Dan saya mengapresiasinya lagi bahwa Mendikbud ini membebaskan guru untuk membuat metode belajarnya sendiri, merancang pembelajarannya sendiri. Itu seperti apa sih? Setiap guru itu punya kebebasan untuk itu berkreasi dengan metode belajarnya itu seperti apa. Kalau dari beberapa guru itu bisa menerapkan arahan dari Pak Mendikbud. Jadi mereka menganggap bahwa ini bukan suatu keharusan untuk belajar yang memenuhi target dari KI 1, KD 1 sampai terakhir, sampai semuanya itu bukan suatu keharusan itu. Makanya saya pun memilah dan memilih materi yang mana sih yang kiranya harus anak-anak ketahui, yang penting-penting aja lah kiranya. Kalau di seni budaya ya paling enggak mereka tahu wawasan apa sih tentang misalkan lagu daerah gitu, wawasan tentang lagu daerah, kemudian coba dipraktekkan satu saja lagu gitu. Jadi kan mereka sudah tahu wawasannya, sudah bisa mempraktekannya, sudah cukup gitu. Tidak kita harus memberikan soal-soal yang banyak, yang rumit ya, betul. ujiannya seperti itu untuk mengejar nilai, itu tidak harus seperti itu. Tapi kan nggak setiap guru bisa seperti, maksudnya gini loh, setiap guru memang punya caranya masing-masing, punya metodenya masing-masing. Cuma gimana ya, kalau kayak Bu Heni ini kan kebetulan memang saya lihat mempunyai cara sendiri dalam membuat media pembelajaran. Nah, kalau misalnya kayak guru lain dan di bidang mata pelajaran lain itu, kalau misalnya dia kurang efektif mungkin memberikan metode pembelajaran itu, kira-kira guru harus gimana ya, memposisikan dirinya dalam membuat metode maupun media pembelajaran gitu loh. Semua guru ya, bukan hanya junior dan senior ya. Bukan hanya junior dan senior. Semua guru ini harus belajar, memang harus mencoba hal yang baru, karena kita dihadapkan pada situasi yang baru, Mas. Iya, betul. Yang tidak seperti biasanya, bahkan tidak normal. Itu kenapa setiap guru kita tidak bisa cuma diam saja gitu. Kita coba mencari gimana sih ini biar kita tetap bisa mengajar. Caranya bagaimana, dan bagaimana biar anak itu tidak terbebani gitu. Kalau kita cuma bilang kerjakan tugas halaman sekian sampai sekian, otomatis anak sudah mengeluh itu. Otomatis guru kok gak ngasih materi, tiba-tiba ngasih soal. Itu kan anak pasti sudah stres. Nah itu nggak ada solusi untuk anak. Nggak ada solusi gimana, mau bertanya juga susah gitu. Dan kita juga sebagai guru nggak mungkin istilahnya menangani satu persatu anak melalui media chatting seperti itu, kan sangat sulit gitu kalau tidak bertatap muka. Dan mau tidak mau memang guru itu memang harus belajar, Mas. Junior, senior, yang gaptek ya gimana caranya dia mau belajar dengan yang bisa gitu. Kalau di madrasah saya itu memang yang belum bisa mengoperasikan laptop atau menjalankan internet, kemudian menjalankan program-program atau sistem yang sudah disediakan sekolahan untuk belajar jarak jauh seperti e-learning, seperti itu kita memberikan workshop gimana sih caranya
membuat media pembelajaran, bagaimana sih kita masuk ke sistem pembelajaran jarak jauh ini atau e-learning. Tapi sebentar Bu, saya potong. Nah, workshop itu yang mengadakan pusat atau memang sekolah Pihak ibu? sekolah, Cuma pihak sekolahan tertentu. sekolahan saja yang punya kesadaran harus punya. Kesadaran. Iya. Berarti kan? Oh, berarti tidak semua sekolah toh? Tidak semua sekolah. Tapi menurut saya pasti setiap sekolah juga punya usaha sendiri gitu. Pasti mereka entah setiap individu itu harus belajar dengan individu yang lain atau diadakan pembelajaran secara bersama dengan workshop itu tadi gitu. Jadi ada satu sesi lah di mana guru-guru itu semua dikumpulkan, kemudian kita mencari ahlinya gitu ya. Salah satu guru yang ahli itu untuk memberikan pelatihan kepada semuanya. Jadi nggak cuma guru muda tok nanti yang bisa menjalankan e-learning gitu, tapi guru yang senior juga yang dia tadinya gaptek juga harus diusahakan bisa dengan cara seperti itu. Betul, itu e-learning ya Bu ya? E-learning, Ya. belajar jarak jauh. Belajar bukan tatap muka, maksudnya di rumah gitu. Tapi kalau dengan kondisi yang semacam itu, kalau anak tidak punya yang pertama perangkat, yang kedua tidak punya koneksi internet gitu, saya pikir nggak apa-apa sih diadakan tatap muka. Toh itu juga di desa kan pasti insya Allah masih aman karena nggak banyak orang dari luar kota atau apa seperti itu, asalkan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu, jaraknya diatur, kemudian anak juga diedukasi jangan jangan bersalaman, kemudian selalu jaga kebersihan, cuci tangan seperti itu. Ketika kalian merasa sakit ya sudah istirahat dulu, nggak usah ke sekolah seperti itu kan bisa sebetulnya loh ya. Kalau diatur seperti itu pasti bisa, cuma memang pemerintah kan masih fokus ya, mungkin masih fokus pada pasti bercabang pikirannya pemerintah sekarang. Iya, mungkin harusnya ada itu sih, ada pemahaman seperti itu bahwa ini tuh tidak harus tidak harus dilakukan pembelajaran jarak jauh itu, kita harus menyesuaikan di daerah-daerah menyesuaikan situasi dan kondisi seperti itu. Daerah-daerah yang kurang padat ataupun daerah yang tidak terkontaminasi oleh orang-orang di luar daerahnya gitu loh guys, maksudnya Bu Heni. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Heni, kita udah sampai di ujung pertanyaan terakhir ya. Apakah kalau masa pandemi ini berakhir dan sekolah diadakan kembali pembelajaran tatap muka, apakah Bu Heni masih akan tetap fokus ngonten, membuat media pembelajaran via YouTube? Silahkan. Sepertinya masih ya. Karena saya merasakan manfaatnya seperti itu. Memang awal-awalnya saya merasa lelah karena harus mengejar waktu, mengejar materi. Karena setiap minggu saya harus memproduksi video baru seperti itu, materi yang baru, dan materi itu kan nggak cuma kita langsung bisa berhadapan dengan kamera, kita harus punya ini pedomannya, itu apa saja yang harus kita sampaikan. Harus disiapkan juga masing-masing. Rumit, tapi saya punya keyakinan bahwa ini akan bermanfaat untuk selanjutnya itu seterusnya. Mungkin kedepannya kalau memang sudah ada tatap muka, masih bisa kok anak-anak mengakses gitu, masih bisa menonton. Seandainya di kelas sudah saya ajarkan, tapi ketika dia ada yang nggak masuk, contohnya ya, itu dia nanti saya berikan linknya itu, Nang silahkan untuk membuka ini, atau Mas atau Mbak silahkan untuk membuka ini untuk belajar, untuk mengejar pembelajaran yang tertinggal karena dia nggak masuk. Yang pertama. Yang kedua, untuk lebih mendalami, anak-anak nggak cuma di kelas saja mereka belajarnya, tapi di rumah pun dia bisa belajar. Betul. Karena video itu akan berkelanjutan ya, maksudnya tetap akan bisa di play, didengarkan atau ditonton oleh siapapun kan, nggak harus dan dimanapun gitu, nggak cuma murid saya yang dapat manfaat, mungkin jadi orang lain yang mungkin membutuhkan. Betul. Silahkan Bu Heni, mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan untuk seluruh guru se-Indonesia Raya ini dalam menghadapi pembelajaran via daring. Monggo.
Ya, pesan saya untuk teman-teman guru yang sedang menonton video ini, semuanya harus tetap semangat karena di masa pandemi ini kita sedang di masa-masa yang sulit ya, masa-masa yang berbeda, transisi berbeda dengan sebelumnya, maka apa yang harus kita usahakan juga harus berbeda gitu. Tidak seperti biasanya yang mengajar itu setiap hari sama, yang dihadapkan pada kondisi yang sama. Sekarang kita dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa bertatap muka dengan siswa, maka kita harus punya inovasi. Kita harus tetap semangat mengajar. Tapi bagaimana caranya? Kita harus cari akal, harus berinovasi, harus membuat hal-hal yang baru agar siswa-siswa kita juga bisa tetap belajar. Dan tentunya harus tetap semangat, harus tetap ikhlas, tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk mengajar, seperti itu. Pokoknya semangat untuk semua guru di Indonesia. Semangat untuk semua guru di Indonesia. Cukup sekian diskusi saya dengan Bu Heni Setianingrum selaku guru seni budaya di MTS 2 Surakarta. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua tentunya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di bawah ini. Oke, terima kasih banyak Bu Heni telah datang di channel saya. Semoga semangat terus juga ngajarnya, semangat terus juga buat media pembelajaran yang kontennya, semangat juga untuk mengembangkan usahanya. Ya. Sekian dari saya dan Bu Heni, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.